Memang saya bilang jangan masuk Kristen karena di dalam Kristen aja banyak manusia jahat. Itu orang Kristen. Pesan saya buat teman-teman yang sudah muslim dari lahir, jalankanlah syariat Islam itu secara benar dan lurus dan kafah, karena kalian itu sangat beruntung telah mendapatkan hidayah dari lahir. Sementara saya yang mu'alaf ini, saya itu mencari hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya sebelum Islam Intan Simanjuntak. Setelah memeluk agama Islam, nama saya diganti menjadi Zahra Nafisa. Saya berasal dari Pekanbaru Riau, umur saya 21 tahun. Saya memeluk Islam sekitar 9 bulan yang lalu, dan saya di Anaba baru sekitar 7 bulanan yang lalu. Pandangan saya terhadap Islam itu biasa aja, cuman kedua orang tua saya itu sangat fanatik sama Islam. Yang katanya Islam itu teroris lah, yang Islam itu ajaran agamanya nggak benar, sesat. Sampai kalau misalnya ada suara azan di TV itu channelnya diganti gitu. Keseharian saya sama orang tua saya biasa aja. Saya dari keluarga yang harmonis, bahagia, dan lingkungan saya juga baik. Saya dan keluarga saya suka ibadah bareng, dan kami bisa dikatakan taat dalam menjalankan ibadah dulunya. Awal saya mengenal Islam itu, dulu saya waktu kecilnya itu kan sekolah bareng-bareng nih sama teman-teman. Jadi dulu teman-teman saya itu kebanyakan Islam semua. Saya suka lihat mereka pakai kerudung, pakai bajunya panjang gitu. Sampai saya suka tuh ngomong sama teman saya, pinjem dong jilbabnya gantian, aku yang make gitu. Terus kata teman saya, kamu cocok nih pakai kerudung, bagus, kamu masuk Islam aja gitu. Sampai dulu saya SMA, saya sering ikut PBB, saya sering juga pakai jilbab, terus pas bawa bendera juga sering pakai jilbab. Sampai guru saya ngomong gini, kamu cocok pakai jilbab, kamu masuk Islam aja. Nanti kalau udah masuk Islam, nanti ibu beliin jilbab yang banyak. Terus saya diem aja, nggak respon. Cuman kata guru saya gini, nanti kalau udah masuk Islam, kapan gitu, bilang ke ibu ya, katanya gitu. Sampai saya tamat sekolah, saya lanjut kuliah di Pekanbaru. Tapi kuliahnya nggak selesai, putus. Terus saya kerja, saya ngekos. Teman satu kos saya itu Islam, jadi ngelihat dianya sholat, ngaji, saya suka. Terus saya nanya sama kakak itu, kak, ini kakak ngapain sih? Kenapa sih tiap hari ngaji mulu? Sholat apa sih? Terus kakak itu bilang, Dek, kalau di dalam Islam itu wajib sholat. Terus saya penasaran, terus cari tahu apa sih Islam itu, gimana sih Islam itu? Sampai saya penasaran sama Islam. Apa sih Islam itu? Apa sih yang diajarkan dalam Islam itu? Dan saya cari tahu lewat internet, lewat YouTube, lewat ceramah-ceramah. Dan pada akhirnya saya pas mau tidur itu suka dengerin surat Yasin pakai handset. Pada saat itu saya belum Islam. Saya suka dengerinnya. Ketika saya dengerin surat Yasin, perasaan saya tenang. Terus saya tidurnya jadi enak, lelap gitu. Karena suaranya bagus, ya tenang, bawaannya tenang gitu. Dari situ saya belum memutuskan untuk syahadat. Sampai saya ada beberapa kali mengikuti pengajian. Pada saat itu saya belum Islam, tapi saya mengikuti pengajian di masjid-masjid gitu. Saya pakai jilbab, saya pakai baju yang tertutup pada saat itu. Saya sering dulu kayak gitu. Saking penasarannya sama Islam, saking pengen taunya apa sih Islam itu gitu. Yang membuat saya tersentuh pada saat kajian itu, ya penjelasannya tentang dunia itu hanya sementara.
tidak ada yang abadi di dunia. Untuk mengucapkan kalimat syahadat itu bukan sesuatu yang mudah bagi saya. Ketika saya ingin memutuskan bersyahadat, saya menghubungi teman saya yang ada di Duri. Saya minta tolong ke dia, minta tolong dibantuin cara gimana masuk Islam, apa syarat-syaratnya. Dan alhamdulillah teman saya itu welcome, dia mau menerima saya, mau membantu saya. Ya kesulitannya ya nggak sulit, cuman untuk bagi saya ya, saya masuk Islam terus orang tua saya nggak tahu, itu mungkin agak berat buat saya. Saya syahadatnya di Duri, di Masjid Arafah Duri. Perasaan saya ketika mengucapkan kalimat syahadat itu, saya terharu, gemetar, sampai saya nangis. Dan setelah mengucapkan kalimat syahadat, saya bahagia dan tenang. Sampai saat ini, orang tua saya belum tahu kalau saya itu masuk Islam. Dan selama saya di sini, mereka juga nggak tahu kalau saya itu ada di pesantren. Ada sekitar 2 minggu yang lalu, mereka baru tahu kalau saya itu di Bogor. Mereka sangat marah. Mereka ngatain saya, "Kakak kenapa sih sekarang kok jadi bandel, kok jadi liar, kok jadi anak durhaka sih? Kenapa sih nggak bisa nurut lagi sama orang tua? Kenapa sih? Apa sih yang dicari di sana? Bukannya makin dekat sama orang tua, malahan makin jauh." Orang tua saya marah-marah ketika mereka tahu kalau saya sekarang udah nggak di Pekanbaru lagi, saya udah di Bogor. Tapi mereka belum tahu kalau saya masuk Islam. Mereka taunya saya kerja. Harapan saya, mudah-mudahan Mama kalau nonton saya berharap Mama juga dapat hidayah. Sebenarnya Islam itu bukan ajaran agama yang sesat. Islam itu adalah agama yang benar, Ma. Islam adalah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Jadi saya berharap Mama dan keluarga juga bisa masuk Islam sama kayak saya. Cerita saya bisa ketemu sama Anaba Center ini. Ketika itu saya cari-cari di mana sih pesantren yang bisa menerima mu'alaf, di mana sih pesantren yang bisa ngajarin para mu'alaf gitu. Jadi saya cari-cari di internet, ketemulah sama Ustadz Nababan, dan di situ ada nomor handphonenya. Langsung saya hubungi, saya bilang gini, "Ustadz, saya mau belajar agama, boleh nggak saya masuk ke pesantren Anaba?" Dan alhamdulillah Ustadznya itu baik banget, dia langsung terima saya. "Oh iya silahkan, kapan mau masuk ke Anaba silahkan datang." Terus dikasih alamatnya. Setelah Ustadz Nababan nerima saya, boleh datang ke Anaba. 3 hari kemudian saya langsung pesan tiket ke Jakarta. Pada saat itu saya naik bus 3 hari 3 malam, naik bus dan ketemu langsung sama Ustadz Nababan. Pada saat itu saya nggak tahu Ustadz Nababan itu seperti apa, Ustadz Nababan itu gimana. Tapi setelah saya beberapa hari di sini, oh ternyata Ustadz Nababan itu baik banget. Dia peduli banget sama kita yang mu'alaf-mu'alaf ini. Pesan saya selama berada di pesantren ini, bahagia. Terus saya dapat belajar agama, belajar bahasa Arab. Yang dulunya saya nggak pakai kerudung, pakai bajunya seksi-seksi, sekarang udah alhamdulillah tertutup dan syar'i. Pergaulan saya sama pergaulan saya yang dulu sama yang sekarang itu jauh sangat berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu saya suka nongkrong-nongkrong, pergi main-main. Sekarang saya suka ngaji. Bertemannya juga di sini sama teman-temannya baik-baik semua. Tutur katanya sopan.
Awal saya tertarik untuk memakai cadar itu waktu saya dulu ngaji di tempat guru saya, itu kan wajib pakai cadar. Jadi saya juga pakai cadar. Jadi saya suka pakai cadar. Kok nyaman sih pakai cadar? Ya udah deh, lanjutin aja gitu. Sampai kemarin waktu jalan ke sini itu kan pakai cadar juga di dalam bus itu, sampai mereka ngirain kalau saya itu bukan mau nyantri, sampai mereka itu ngirain itu saya ustazah. Sampai kalau mau turun aja sampai saya duluan yang turun, baru mereka turun. Saking mereka menghargai orang yang bercadar. Harapan saya ke depannya, saya ingin menyelesaikan hafalan 30 juz saya, dan harapan saya juga mudah-mudahan orang tua saya bisa dapat hidayah juga kayak saya. Buat teman-teman yang sudah memeluk agama Islam, buat yang masih lepas pasang kerudung itu jangan lagi, kalau bisa pakai kerudung. Terus buat teman-teman yang memandang cadar itu buruk, sebenarnya enggak. Cadar itu malah membuat kita itu nyaman, kemanapun kita pergi itu nyaman bawaannya. Buat teman-teman yang masih memandang Islam itu biasa-biasa aja lah, nggak usah terlalu didalamin kali gitu. Menurut saya jangan kayak gitu, karena di Islam itu apa-apa aja yang kita lakukan itu ada cara-caranya. Misalnya pakai kerudung harus menutup dada, pakai baju jangan seperti telanjang gitu. Pesan saya buat teman-teman yang sudah muslim dari lahir, jalankanlah syariat Islam itu secara benar dan lurus dan kafah, karena kalian itu sangat beruntung telah mendapatkan hidayah dari lahir. Sementara saya yang mu'alaf ini, saya itu mencari hidayah, sedangkan kalian udah mendapatkan hidayah dari lahir. Syukurilah, jangan sampai hidayah itu hilang, dan jangan sampai teman-teman pindah ke agama yang lain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.